Kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini murung terus? Enggak apa-apa kok. Kalau ada aku tahu kamu lagi minum sesuatu, kalau ada apa-apa cerita ya sama aku. Nanti meledak tak? Aku lagi sedih, Put. Aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakakku. Dia pintar, dia selalu ranking 1 di rumah. Dan orang tua aku selalu berkata begini, kamu gak bisa ya kayak kakak kamu. Dan aku ngerasa aku gak cukup apa-apa di rumah. Aku paham kok perasaan kamu, Kak. Kamu pasti sedih banget ya. Kamu boleh kok cerita sama aku. Jangan ragu, Kak. Aku bingung. Bahkan aku gak tahu harus cerita ke siapa. Ayo aku temen kamu cerita ke ibu ini ya. Ibu ini bagus kok orangnya. Dia nggak menghakimi kita sama sekali, Kak. Dia mendengarkan semua apa yang kita bilang sama dia. Tapi aku takut, Put. Nggak usah takut. Aku temenin yuk ke ruang ibu ini sekarang. Oke deh. Ayo kita ke ruang ibu ini sekarang ya. Iya. Kita ke ruang ibu ini ya sekarang. Iya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu, terima kasih. Silakan duduk ya. Kapita udah merasa nyaman duduk di situ. Sudah, Ibu. Baiklah kalau Kapita tidak merasa nyaman. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Kapita hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kapita sebelum kita masuk satu konseling, Kapita sudah tahu belum ada namanya praktek sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita tahu belum ada yang namanya kontrak konseling. Belum, Bu. Nah, jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, kita buat kontrak dulu ya. Nah, kita dalam satu konseling itu dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Nah, jika 45 menit ini permasalahan yang belum kita temukan penyelesaiannya, maka kita lanjutkan lagi buat jadwal di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, kita jangan khawatir ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita sudah tahu belum ada namanya kontrak konseling. Belum, Bu. Nah, kita sebelum kita melakukan sesi konseling, kita buat kontrak dulu ya. Nah, kita dalam kontrak sesi konseling itu kita itu dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Nah, jika 45 menit ini permasalahan belum kita temukan penyelesaiannya, maka kita jadwalkan lagi ke pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, ya kita jangan khawatir ya buat cerita semua masalah di sini, karena kami sebagai konselor ada namanya asas kerahasiaan. Yang dimana kamu tidak akan menceritakan masalah kamu ke orang lain kecuali itu membahayakan diri kamu sendiri. Begitu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling, apakah ada yang ingin kita tanyakan? Terima kasih ya sudah datang ke sini. Tempat ini kita nyaman untuk aman untuk kita untuk cerita, karena di sini ada tempat rahasia untuk kita ceritakan masalah kita. Nah, jadi kita jangan takut ya. Gitu. Jadi kita mau mulai dari mana dulu? Satu dulu, Bang. Kita mau mulai dari mana dulu? Saya akhir-akhir ini merasa stres, Bu, karena di rumah saya selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya, karena dia anak yang pintar dan idola keluarga. Sedangkan saya ya begini aja, Bu, nggak ada apa-apanya. Jadi kamu merasa tidak dihargai dan terunggul dibandingkan ya? Iya, Bu, saya ngerasa saya nggak ada gunanya sekarang. Beruntung kita didengarkan. Kita lanjutkan, Ibu akan dengarkan. Dulu saya pernah menulis puisi dan masuk koran sekolah, Bu. Tapi pas saya cerita ke mama saya cuma ngomong gini, itu kan nggak buat kamu lulus SNM. Saya di situ merasa sangat malu ketika saya cerita begitu dengan mama saya.
rasa dunia saya itu sangat hancur. Jadi kamu merasa prestasi kamu itu dianggap tidak penting ya? Iya Bu, kayak ya saya bukan siapa-siapa kalau bukan jadi kakak saya, seperti kakak saya. Oke, kalau begitu kita coba teknik relaksasi ya, biar kamu bisa lebih tenang. Kamu coba tegakkan badan kamu, tutup mata. Sama sudah kok. Kalau begitu kita coba teknik relaksasi ya, biar kamu bisa lebih tenang. Kita coba duduk tegak. Nah, tutup mata kamu perlahan. Tarik nafas kamu lewat hidung secara perlahan. Tarik hidung 1, 2, 3, tahan sebentar. Setelah itu buang lewat mulut secara perlahan. Nah, ini kita ulangi. Nah, sekarang Mbak boleh buka mata Mbak. Nah, Mbak, sekarang Ibu ingin kamu coba teknik lain, yaitu namanya kursi kosong. Katakan. Nah, Mbak bayangkan di kursi kosong ini ada kakak Mbak. Mbak boleh berbicara seolah-olah kakak Mbak ada di sini. Jadi sampaikan isi hati Mbak yang belum. Kok Mbak lagi sih? Satu, dua, tiga, mulai. Nah, kita bayangkan di sini ada kakak Kapita. Kapita boleh berbicara seolah-olah dia ada di sini. Jadi Kapita sampaikan apa yang belum pernah Kapita sampaikan. Aku tuh capek terus terusan dibanding-bandingkan dengan kamu. Aku juga berusaha sekuat tenagaku, tapi hasilnya sama aja. Kamu yang selalu dihargai, kamu terus yang selalu diganggu lagi sama ibu sama bapak. Kenapa sih? Kan juga pengen dihargai, kan pengen juga dibanggain sama ibu sama bapak. Oke. Sekarang Kapita bisa pindah duduk di sini. Kapita. Sekarang kita bisa duduk di sini. Nah, bayangkan Kapita adalah kakakmu dan apa yang akan dia katakan? Maaf ya kalau begitu, kalau itu sudah membuat hatimu sakit. Apa yang Kapita rasakan setelah mendengar itu, walau Kapita sendiri yang mengatakannya? Sedikit tenang sih Bu, tapi kayaknya di-cut deh. Cut dulu. Kakak Kapita boleh berbicara seolah-olah dia ada di sini. Jadi Kapita sampaikan apa yang belum pernah Kapita sampaikan. Aku tuh capek terus terusan dibanding-bandingkan dengan kamu. Aku juga berusaha sekuat tenagaku, tapi hasilnya sama aja. Kamu yang selalu dihargai, kamu terus yang selalu diganggu lagi sama ibu sama bapak. Kenapa sih? Kan juga pengen dihargai, kan pengen juga dibanggain sama ibu sama bapak. Oke. Sekarang Kapita bisa pindah duduk di sini. Kapita. Sekarang kita bisa duduk di sini. Maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu ngerasain kayak gitu. Tapi aku juga terbebani, harus selalu sempurna. Tapi aku bangga kok sama kamu. Kamu sudah hebat nulis puisi itu. Puisi kamu keren kok. Kapita bisa kembali ke diri kamu. Kapita kembali ke tempat semula. Begitu. Nah, Kapita ingin tanya apa yang kamu rasakan setelah mendengar itu, walau kamu sendiri yang mengatakannya. Rasanya lega sekali Bu, kayak beban di dada saya sedikit terobati. Alhamdulillah. Itulah kekuatan menyuarakan isi hati kamu. Walau tidak kamu sampaikan secara langsung pada orangnya, tapi itu membuat kamu untuk berdamai. Jadi Kapita, kamu adalah seorang yang unik dan berharga. Jadi kamu punya bakat menulis, tapi kamu
kamu tidak harus menjadi apapun untuk layak dihargai, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Rasanya juga jauh lebih baik Ibu. Oke, betul-betul kita akan bahas langkah-langkah kecil ini untuk membangun rasa percaya diri kamu ya. Terus, tapi hari ini kamu sudah melakukan satu langkah yang besar karena kamu memilih untuk tidak menyimpan sendiri, tidak memendamnya sendiri. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan bimbingannya hari ini. Saya jadi lebih semangat dan merasa tidak sendiri lagi. Itu kabar yang bagus. Aku tak jaga diri baik-baik ya, semangat terus. Sampai jumpa lagi. Jika kamu butuh lagi ingin sesi lanjutannya, boleh kabari ibu saja. Gitu. Baik Ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya. Hati-hati.